Nah ini, jadi saya saat ini sudah punya nih, ada paket warna kayak gini. Paket warna ada spidol dan saya angkat ya. Kita ngomongin tools Sujok itu kayak lagi apa ya? Seniman yang memang dia punya punya warna-warna nih, kayak gini mal. Nah ini ada spidol dengan berbagai macam warna yang ini analog dengan organ-organ tubuh kita. Dan metode Sujok yang saya praktekkan hari ini adalah metode warna dengan biji. Ini adalah spidol, kemudian ini refill-nya nih, satu paket ya. Dan ini yang tengah-tengah ini saya punya, bahkan ini nggak semua saya bawa ya. Yang tengah-tengah ini ada namanya prop, ada prop basic, prop biasa ya. Ada prop 4 in one, ada prop roll ujung dia punya juga, ada ujungnya ini nih, dia juga ada dua macam nih, ada tumpul ada tajam. Nah ini yang saya biasa biasa gunakan. Ya kemudian ada seed biji nih. Nah, cantik banget kan ya. Di biji ini, jadi satu paket ini saya dapatkan dari Jok Indonesia, kemarin dikirim dari Jok Indonesia. Nah, kalau untuk tools yang lain ada namanya ring massage nih. Ada ring massage, ada bola nih kayak gini, bola ball massage, ada thumb massage namanya. Thumb massage itu dia kayak gini bentuknya. Ini nanti bisa digunakan untuk proses pijatan sebelum kita memberikan warna atau protokol warna ya. Oke, tutup dulu. Nah, saya coba praktekkan. Kita langsung praktek karena metode Sujok metode praktek, maka kita praktek. Ya, kita praktek. Yang pertama tadi kita coba identifikasi. Dalam metode Sujok, ada Sujok itu kita mengenal namanya topografi ya. Topografi itu korespondensi namanya. Topografi itu peta ya. Setiap metode terapi itu punya peta. Ada peta. Nah, dalam Sujok dikenal namanya korespondensi. Dalam pendekatan teori Sujok, korespondensi itu ada banyak sekali. Ada yang terdiri dari dua sebenarnya. Dua korespondensi. Ada korespondensi full body, ada korespondensi parsial. Korespondensi full body itu ada korespondensi basic, ada korespondensi insek, ada korespondensi mini. Nah, sekarang untuk mempermudah kita belajar, saya menggunakan korespondensi basic karena ini mudah diidentifikasi, mudah dicari ya. Misalnya, kalau tadi kita ngomongin kondisi gondong dalam pendekatan teori Sujok di korespondensi basic, kita fokus di jadi telapak tangan ya. Kalau belum tahu Sujok, mungkin saya jelaskan sedikit. Sujok itu metode terapi yang menjadikan telapak tangan dan telapak kaki sebagai objek terapi. Jadi kita fokus mau keluhannya dimanapun, kita kerjanya kita identifikasi keluhannya di telapak tangan dan telapak kaki. Telapak kaki bisa copy paste aja dia. Jadi kita lakukan protokol terapi di tangan, kemudian nanti kita langsung copy paste aja apa yang kita sudah lakukan di tangan, kita tinggal lakukan di kaki. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum paham, nanti insya Allah dikirim rekaman atau bisa lihat di YouTube, lihat ulang di YouTube. Dalam metode Sujok, korespondensi basic, jempol ini adalah bagian depan ya. Jempol ini bagian depan jempol ruas paling atas ini adalah wajah. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu apa namanya memahami, saya coba gambarin bener nggak wajah. Gitu. Kita dulu kecil kayaknya pernah deh bikin kayak gini-gini nih. Kita bikin ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, kalau udah begini bisa paham kalau ini wajah. Nah, ini wajah nih. Paham. Nah, ini wajah. Paham ya? Kelihatan yang ada matanya dua gitu ya, ada hidungnya tengah, Ada. ada mulut. Kurang Iya, lebih seperti Kak. itulah ya. Ya, Bu Ida. Dulu kayak sering main ini deh. Dikasih dikasih jilbaban gitu ya di sininya gitu. Nah, ini wajah. Dengan kata lain, kalau ini wajah berarti bagian ruas bawah ini adalah leher. Ya, leher kan, leher bagian depan. Berarti ini kepala bagian belakang, ini leher bagian belakang. Ya, tengkuk. Nah, gondong itu menyerang kelenjar parotis di sekitar leher. Kurang lebih zona leher yang dialami pada penderita gondong itu zonanya segini nih. Dari bawah garis, bawah dari garis ini
Pemisah antara ruas 1 dan ruas 2 di bawahnya ini. Nah, kalau di bagian garis ini ada amandel, persis di lak-lakan apa lak-lakan di rahang di bawah sini. Ini amandel. Nah, kemudian gondong itu menyerang kelenjar di bawahnya, kelenjar ludah. Makanya efeknya suka menyebabkan bengkak juga di sekitar wajah. Nah, oleh karenanya maka Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tadi, melakukan terapi. Yang pertama dilakukan adalah karena gondong ini dia berhubungan dengan lambung gitu ya. Kita harus tahu warna identitas lambung itu yang mana atau warna aksisnya yang mana, warna berseberangannya yang mana. Oke. Nah, kita eksekusi dulu bagian gondongnya ini. Bagian gondong kita eksekusi. Karena gondong ini tadi secara jaringan dia punya hubungan yang erat dengan lambung karena dia adalah bagian dari lambung dan limpa. Ya, saya kasih tahu adalah limpa dan lambung itu warna identitasnya adalah kuning. Warna aksisnya adalah hijau. Saya ulangi, warna identitas lambung atau warna yang bisa membantu meningkatkan kinerja lambung adalah warna kuning. Sementara kalau kondisi lambungnya berlebihan kerjanya, excess gitu ya, kita sedasi, kita lemahkan dengan menggunakan warna hijau. Dalam pendekatan sujok tadi ada rasa kalau gunung ini dirasain apa? Denyut, tenut, tenut. Nah, cenut-cenut ini dianggap kalau di sujok itu adalah kondisi ekses. Maka Bapak Ibu menterapi menggunakan warna aksis dari warnanya limpa dan lambung. Warna aksisnya apa? Warna hijau. Tapi sebelum kita memberikan warna, kita diperintahkan untuk mencari titik sakit atau yang disebut namanya painful. Apa painful? Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya saya biasanya menggunakan probe yang tumpul, ujungnya tumpul ya. Bapak Ibu ditugaskan untuk melihat apakah gondongnya itu dominan dampaknya ke kiri atau ke kanan. Walaupun rata-rata di tengah-tengah, tapi saya pernah ngalamin di kiri. Nah, kalau memang ternyata di kiri, Bapak Ibu bisa mencari titik sakit. Jadi cari titik yang paling sakit ketika ditekan-tekan. Jadi kita area yang memang dianggap sumber masalahnya atau pusat masalahnya. Tekan-tekan menggunakan probe seperti ini. Saya belum ada probe, berarti nggak bisa terapi dong. Nggak bisa dong, harus ada probe gitu. Nggak. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada probe, Bapak Ibu bisa cari benda tumpul yang tidak menyakitkan ketika dilakukan tekan-tekan seperti ini. Cari aja benda tumpul yang dia nggak terlalu tajam, nggak terlalu runcing ya, kayak gini. Atau kalau di sini kan juga ada dua ujung nih, kayak gini nih. Gini. Nah, tekan-tekan di sini. Kalau bengkaknya cenderung di sebelah kiri, cari di tangan kiri. Nah, saya contohkan ke tangan kiri ya. Kalau bengkaknya sebelah kanan, cari di tangan kanan di area yang sama. Tekan-tekan. Misalnya pada saat tekan-tekan, ketemulah titik sakit. Pada saat tekan, aduh sakit-sakit. Nah, sakit di sini misalnya. Ya, berarti ini kita paling nggak kita dapat gambaran bahwa ada sakit di bagian yang kita tekan ini. Ini yang pertama, tandain. Pertama di sini. Cari lagi ada nggak titik sakit yang lain. Misalnya, oh di pipinya juga di bagian rahang sini nih sakit nih kalau secara fisik. Cari di sini. Ada nggak titik sakit? Cari aja pokoknya. Ketemu lah misalnya di pipi sini sakit. Aduh sakit. Ketemu dua titik berarti. Tapi inget-inget ya, jangan sampai lupa ya. Di tekan sakit dilupain lagi. Jangan dilupain. Jadi ini pertama titik yang pertama di sini. Kedua di sini. Yang di sini dan sini ya kan dua ya. Kemudian cari lagi ada nggak? Mungkin nggak ada lagi. Ya jadi ada lagi. Saya dekat garis ini. Cari di garis-garis. Hmm. Cari garis-garis. Ketemu lagi di sini ada dua tiga. Berarti ada tiga spot. Ada tiga bagian yang teridentifikasi mengalami atau nyeri tekan dia. Ada nyeri tekan. Oh, jadi ingat kan tiga-tiganya kan? Nah, yang pertama stimulasi. Ada caranya, nggak sembarangan tekan-tekan. Nah, stimulasi menggunakan probe dengan cara dipijat-pijat. Karena dia excess, maka Bapak Ibu ditugaskan untuk tekan kemudian putar tekanannya. Si probe ini tekan dan putar kebalikan arah jarum jam ya. Ingat ya, kalau dia nyeri, berdenyut, cenut-cenut, maka tekan
putar kebalikan arah jarum jam. Nah, terus yang diputar searah jarum jam apa? Kalau dia kondisinya kaku, kok ada kaku leher, kaku pinggang, kaku pundak gitu ya. Itu tekan putar searah jarum jam. Tapi karena ini ada denyut, ada sakit, nyeri, yang ini adalah kondisi yang dianggap ekses, maka tekan putar kebalikan arah jarum jam. Nih. Oke. 1 detik. Berapa lama? 1 sampai 3 menit disarankan. Kalau ternyata 1 menit biasa cukup, ya sudah gitu. 1 menit cukup ya sudah. Kalau memang perlu ditambah sampai 3 menit, silakan. Titik yang kedua, tekan-tekan putar kebalikan arah jarum jam. Mohon maaf ya agak berisik di sini karena ini lagi di klinik lagi praktek. Oke, di sini titik pertama, titik kedua, titik ketiga di sini ketemu tadi. Tekan putar kebalikan arah jarum jam. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan tiga-tiganya dan sudah menstimulasi, baru Bapak Ibu diperbolehkan untuk memberikan warna dalam dalam pendekatan teori sujud basic itu distimulasi dulu, baru kemudian diberikan warna. Lain hal atau lain sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah belajar metode yang sudah advance, sudah lebih lanjut gitu ya. Bahkan Pak Herijo cuma memberikan 1 titik warna, betul gitu, tanpa menstimulasi lagi gitu. Nah, saya pun yang sudah cukup lama belajar, saya masih melakukan ini. Jadi ini saya berpikir gini, saya kuatkan dulu apa yang jadi apa yang saya sudah pelajari, saya kuatkan dulu, saya benar-benar saya dapetin banyak kasus yang alhamdulillah bisa kebantu gitu ya, baru kemudian saya maksimalin di protokol yang lain ya. Nih, 3. Terus gimana habis itu gimana, ya udah gitu enggak, habis itu kita belikan warna tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Warna pribadinya lambung adalah warna kuning. Warna kuning ditugaskan atau digunakan untuk menguatkan limpa dan lambung atau jaringan yang bermasalah yang berhubungan dengan lambung. Tapi warna yang digunakan untuk masalah nyeri yang seperti ini yang memang berhubungan dengan lambung, kita pakai warna aksis. Warna aksisnya atau warna dasar, warna seberangnya, warna berseberangan dari warna kuning yaitu warna hijau. Maka nanti Bapak Ibu yang memang pengen banget belajar sujud lebih dalam, insya Allah Sabtu kita ada kelas nanti. Kang Nur Hadi nanti akan info tuh kelasnya di hari Sabtu. Insya Allah juga saya yang ngisi nanti kelas. Nah, di situ kita akan bedah kasus-kasus yang berhubungan dengan kondisi anomali cuaca, kasus-kasus yang memang kita sering temukan di rumah. Jadi judulnya aja udah menjadi intinya sih kita menjadi praktisi atau menjadi penyehat di rumah lah, menjadi orang yang bisa ngebantu masalah kesehatan anak-anak, suami, istri, saudara-saudara gitu ya, dengan metode yang cukup sederhana ini dan sujud. Jadi nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu banyak push up, nggak perlu banyak apa namanya, nggak perlu banyak olahraga untuk nyiapin tenaga biar bisa pijat, nggak perlu, karena pijatnya menggunakan alat dan terapinya yang menggunakan warna dan nempel biji. Nah, setelah sudah di setelah tadi dipijat-pijat menggunakan prop, baru kemudian Bapak Ibu berikan warna. Pun sama, menggunakan warnanya juga dengan cara memberikan warna itu diberikan warna menggunakan warna hijau, buat dot yang tadi sudah kita pijat-pijat itu, buat dot menggunakan warna hijau, putar kebalikan arah jarum jam seperti ini. 1, 2 tadi di sini ya. Yang kedua, 3 di sini, di bagian tadi garis. Oke, ini warna hijau. Nah, sebenarnya ada opsi lain. Warna hijau ini adalah kalau kita ngomongin kondisi nyeri yang dia berhubungan dengan organ lambung yang menjadi jaringan atau kepanjangan atau bagian atau sumber masalah yang sedang dialami di kelenjar air liurnya ini, kelenjar air ludahnya si gondong ini, yaitu tadi limpa dan lambung. Kenapa? Mulut itu adalah area yang dikuasai oleh lambung dan limpa. Apapun yang terjadi pada mulutnya, di bawah mulut, misalnya ada sariawan, radang tenggorokan,
itu berhubungan semua dengan lambung dan limpa itu. Nah, ini opsi opsi pertama yang bisa disampaikan. Yang kedua, kita bisa menggunakan warna yang sangat-sangat membantu untuk menurunkan nyeri, menurunkan demam, menurunkan panas, yaitu warna biru. Dengan metode yang sama. Jadi setelah dipijat-pijat tadi, kemudian kita berikan dot warna biru, kebalikan arah jarum jam. Sama, cuma beda di warnanya aja. Nah, ini pertama. Ya. Setelah itu, ini untuk mengeksekusi atau menterapi nyerinya. Oke, ini sudah kita kasih dot seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, nah makanya step-stepnya harus diingat ya. Karena kalau stepnya nanti ada kesalahan di awal, biasanya akan sulit nanti protokol berikutnya. Makanya jangan kebalik. Pokoknya pernah mau pakai magnet, misalnya magnet biol, saya punya magnet biol juga, ada magnet bar juga, ada magnet cakra juga. Nanti sesuainya ini pakai magnet apa nih gitu ya. Nih, setelah itu kita cari biji yang punya identitas yang sama dengan yang kita sedang lakukan terapinya nih. Warna hijau, apa biji yang warna hijau yang identik dengan warna hijau di sini? Pemilihan bijinya bisa pertama bisa menggunakan kacang hijau nih. Ini yang lebih mendekati karena dia warnanya sama hijau ya. Oke, ini saya udah siapin kacang hijau seperti ini. Kemudian siapkan mikropor. Mikropornya kalau memang di kekecilan bisa pakai yang lebih lebar, lebih lebih besar. Atau siapkan dua-duanya, ada yang kecil, ada yang besar lah. Karena nanti penggunaannya juga bijinya juga beda-beda kan, ada ukuran yang besar, ada ukuran yang nggak terlalu besar. Nah, setiap biji itu kita posisikan biji yang kita mau pakai itu, kan kacang hijau ini ada mata kacang ya. Yang bisa tahu nggak mata kacang tuh? Jadi mata kacang tuh ini ada bagian putih di kacang hijau nih. Tempat di mana nanti kecambah itu kalau jadi kecambah nanti dia keluarlah dari situ lah akarnya dia. Lembaga, Pak. Lembaga. Apa Itu namanya? namanya lembaga. Namanya lembaga ya. Jadi ada mata kacang di sini nih, ada lembaga namanya tadi Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Jadi ini nah, mata kacang posisikan di sini, posisikan dia menghadap keluar. Tujuannya apa? Kita akan tempel di bagian tadi kita sudah warnai, bagian yang mata kacang ini warna putih ini kita tempel di persis di bagian yang sudah kita warnai tadi, tempel. Menempel di kulit ya Bu, Pak. Tempel seperti ini. Titik pertama sudah selesai, tempel seperti ini. Sama ya. Kemudian kita lanjut ke titik kedua, kacang yang kedua. Ini buat masalah gondong nih. Jadi insya Allah Bapak Ibu juga nanti, tunjuk ini mudahin banget lah Bapak Ibu nanti bisa kalau pengen tahu teknik-teknik yang lain, tips dan trik yang lain untuk mengatasi keluhan yang lain, Bapak Ibu bisa cari aja atau bisa klik www.tujokaja.com. Wah, itu tinggal nanti klik di pencarian keluhan yang Bapak Ibu mau tangani dengan Sujok. Mau nanganin masalah ginjal, nanganin sakit gigi yang ringan ya, sakit kepala, migrain, vertigo, itu ada semua saya video-video yang sudah di apa namanya di posting di situ di sujokgajah.com itu. Atau bisa beli video yang di share juga sama Kang Nur Hadi, itu ada video-video yang memang dia berbayar. Masalah satu video itu lengkap protokolnya itu 50.000, murah banget lah itu insya Allah manfaat banget lah. Kayak gini ya. Jadi biji sudah ditempel seperti ini Bapak Ibu. Tempel di tiga titik yang sudah tadi kita warnai. Kemudian pasien ditugaskan untuk menekan-nekan ketiga biji ini secara terus-menerus dalam satu hari itu misalnya 2 jam sekali tekan-tekan. Ya, 2 jam sekali tekan-tekan. Jadi tadi menggunakan warna hijau. Kalau Bapak Ibu misalnya tadi, kalau dipakai warna hijau berkurang sih keluhannya, mendingan. Tapi kok masih belum maksimal. Bapak Ibu bisa nanti protokol berikutnya bisa menggunakan warna biru. Sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa
Warna biru itu tugasnya meredius, menurunkan nyeri, menurunkan panas gitu, menurunkan kondisi-kondisi yang dia agitasi. Ya, jadi bisa pakai warna biru. Itu yang dilakukan oleh terapis yang dulu menterapi pasien gondong menggunakan bilau sebenarnya. Karena ketika diteliti, di bilau memang nggak ada bahan apapun yang memang bisa membantu menyehatkan gondongnya. Nah, setelah saya belajar sujok, saya jadi tahu ternyata bilau itu, warna biru itu adalah warna yang mempunyai panjang gelombang yang cukup baik untuk mengatasi nyeri. Dia, dia panjangnya di 400 nanometer, ngebantu meredius nyeri, ya, ada sensasi berdenyut gitu, rasa panas gitu. Nah, ini warna hijau ini tadi kalau kita mau hubungkan dengan kondisi masalah di gunung ini dengan lambungnya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan warna biru, saya coba pakai warna biru sesuai arahan Kosnopian. Sama protokolnya sama, cuma bedanya menggunakan spidol berwarna biru aja. Jadi kenapa gondong menggunakan bilau, terus kemudian alhamdulillah gitu, jangan izin Allah sembuh. Salah satu sunatullahnya itu warna biru itu adalah warna yang digunakan untuk menurunkan panas, menurunkan nyeri, menurunkan sesuatu. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan agitasi ya naik semuanya. Gula darah naik, darah tinggi, kedua hipertensi gitu, darah tinggi, tekanan darahnya naik, gitu, asam urat naik. Kita bisa menggunakan warna biru karena tugasnya untuk menurunkan.